91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati. Seperti biasa teman Indika di Indika Foundation Talk, kita kedatangan tamu yang menginspirasi banget di sore hari ini. Sebuah kehormatan buat aku, Dira Larasati, karena sudah kehadiran Eyang Titi Puspa. Selamat sore, Eyang. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Om Amitabha, Om Tofu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, rahayu, rahayu. Salam kebajikan. Hormat, cinta, dan doa saya bagi Anda semuanya. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, Ya. ya ampun Eyang sehat banget, cantik banget Eyang. Aduh, ya Allah. Ini mungkin cuman karena lightingnya aja lumayan kali, jadi kelihatannya cantik, padahal Enggak, tapi Eyang sehat banget ya hari ini. ya memang begini hari-hari. Alhamdulillah. Oke. Sorry. Mhm. Cuman tadi nggak sempat saya berpanas-panas karena Mhm. jam berapa sudah harus mandi. Jadi Mmm. karena kalau habis panas-panas kan jam 10. Ya. Jam 10 berpanas-panas sambil olahraga sampai setengah 11. Nah, itu Oke. harusnya 2 jam tidak Mhm. boleh kena air. Jadi aku Iya. cuma pakai handuk. Jadi kalau Mhm. kalau saya tadi kerjakan, aku bisa jam 4 baru ketemu Anda. Iya, tapi terima kasih Iya, loh jadi Eyang. saya tadi nggak Mhm. jadi tadi libur sehari. Ih, hebat banget. Oke. Eyang biasanya olahraga apa kalau tiap pagi? Ya, bergerak aja, tangan naik turun Oke. itu 60 kali. Wow. Terus nanti badan begini sama badannya 60 kali, terus nanti gini ini 60 kali. Terus nanti pokoknya Banyak ya? banyak deh, ada yang begini, ada yang pokoknya. Ih, Ada yang stretching kaki, yang satu di depan, satu di belakang, itu mhm. di stretching. Oke. Pokoknya ya lumayan deh ada pergerakan. Kalau Iya, nggak naik sepeda, itu mung sepeda betul masih belum. kuat ya, Yang, ya, luar biasa. Eyang baru ulang tahun ya kemarin, beberapa bulan lalu? Ya November, first of Iya, November. ke-83. 3, Duh, iya. selamat ulang tahun Eyang, sehat terus ya. Makasih, thank you. Eyang, Makasih jadi itu masih kali ya dikasih kesempatan. Hah? iya, jadi itu kali ya yang jadi, rahasia awet muda Eyang, olahraga, makan minuman yang sehat. Coba rutinitas Eyang gitu dari pagi ada nggak sih minuman-minuman khusus gitu, Apanya? Dari rutinitasnya? nggak tentu Mhm. kalau saya ya nanti ngapain, Mhm. tapi memang lebih banyak saya telepon-teleponan sama keluarga, sama Mmm. temen. Nah, udah kalau telepon-teleponan tuh bisa 1 jam ngobrol gitu, suka lupa. Iya. Yang mesti ini ada janji, aduh sorry. Diingetin lupa Udah ya? kalau udah Mhm. ngobrol itu mungkin dia karena di rumah tuh sendiri, jadi kalau ada kesempatan ngobrol sama Mhm. orang sampai lupa waktu. Oh, dia Oh. mau kemana, aku taunya kan di rumah terus. Bener bener bener. Aduh, Eyang luar biasa banget ya, berarti Eyang total udah 66 tahun berkarya ya, di Ya Indonesia? menjelang 67 lah, 54 Mhm. sampai kalau kalau ini 21 ya 67 ya. Mhm. Oke, Melangkah jadi ke 67. berarti menuju ke 67 karena kita udah masuk tahun 2021. Nah, Kalau 20 aja 16, tapi ini 21, ya mmm, ini sudah melangkah ke 67. wah luar biasa. Eyang ceritain dong, awalnya berkiprah itu terutama di dunia musik itu seperti apa sih awalnya, inget nggak? Jadi awal-awalnya tuh saya memang dari kecil saya suka Heeh. nyanyi buat Tuhan. Jadi Mhm. suka naik pohon gitu terus nyanyi buat Tuhan pulang sekolah. Itu Wow! itu kelas 3 SD itu. Heeh. Kelas 3 SD, kalau boleh ngomong sih aku habis ber apa ya
berkeluh kesah sama Tuhan. Mhm. Terus saya diberi satu mujizat karena saya dari kecil itu kan penyakitan. Sampai nama saya diganti orang tua saya dari Mhm. Kadarwati menjadi Sudarwati menjadi Sumarti. Oke. Nah, itu masih sakit telot situ. Mmm. Nah, sampai aku kelas 3 aku sakit setiap sekian hari itu apa kena apa namanya kena apa Demam? ya malaria kena Oke. malaria jadi apa gemeter gitu. Nah Mhm. waktu itu gemeter lah persis hujan deras disuruh pulang pak hujan pak Oh, mhm. balik lah balik kok tak ngomong Jawa gitu tak Oke. menikah Jawa Bali apa tak nah, ada omong nak kasar gitu mana Oke. ya terus saya pentelengin tuh gurunya tak pentelengin. Mhm. Ambil bukunya cuma satu kan dulu buku satu Heeh. buat 1001 macam pelajaran. Iya. Udah ya terus berapa ya sama Tuhan gitu. Mmm. Ya udah lucu pokoknya habis dari situ aku tuh jadi punya sahabat yang namanya Tuhan. Jadi Oke. dari kelas 3 itu saya Mhm. selalu habis pulang sekolah tuh saya tuh nyanyi buat Tuhan. Karena habis Mmm. saya marah sama Tuhan kok malah diberi keajaiban itu penyakit bisa hilang. Nah Oh, luar biasa. gitu. Ya Mmm. karena saya mau ceritanya mau bunuh diri, mau jadi ambil semua lari dari sekolahan itu 5 kilo loh Mbak. Oke. Orang nganggo sepatu, orang nganggo ya hujan-hujanan. Terus masuk ke satu kebun buah-buahan, ada pace, ada apa semua buah yang masih muda, yang Mhm. masih bergetah itu. Heeh. Aku pikir ya masih bergetah itu masih beracun pikiran Iya. aku ya. Udah biar saya tuh mau bunuh diri ceritanya. Ya Terus ada ampun. ibu saya kan nanam pohon pohon apa namanya pohon cabe cabe Mhm. rawit itu Mhm. satu genggam gini tak masuk buah saya tumbuk Heeh. jadi makanan segini anu rujak segini tak makan puas panasnya wah ini mati bener nih man. biar mati biar mati Ya ampun, udah Eyang. dok itu udah saya tuh udah nggak inget lagi terus akhirnya loh ini kok saya kok tidur di tempat yang basah loh ini bukan loh ini kok tanah loh kok basah loh kok gelap saya mbak ingat itu loh ada lampu gitu loh kok Eh. tahu-tahu udah malam ya terus aku masuk kamar loh kok pada tidur jadi saya itu dari pagi sampai jam malam itu kalau nggak salah antara jam 9-10 Mhm. saya baru terbangun dari pingsan saya dari pagi itu Iya. tanahnya basah. Heeh. Loh ini kok basah toh? Loh aku kok tidur di tempat, loh kok tanah Oh. gitu. Hilang itu Bang waktu yang kejadian waktu paginya itu saya lupa saya ngapain gitu kan. Mhm. Baru saya apa lihat kamar orang udah pada tidur kan kita kan ber-12. Jadi aku Mmm. masuk aja jelusup dengan baju basah itu. Udah Mmm. pagi-pagi bangun, celedeng gitu. Wah, aku tuh kan mesti adikku 8. Iya. Aku mesti mandiin adik, mesti Mhm. nyapu, mesti cuci piring pagi yang dari malam. Udah terus mandi sekolah. Berangkat sekolah tuh kayak $6 million, Iya. $6 million man. Cium, cium, sampai di sekolahan persis pelajaran apa gitu. Saya disuruh maju, nggak tahu suruh pelajarannya nyanyi Pak, terus aku nyanyi, terus ditepokin, wah, terus Wow. pelajaran apa, sampai itu saya di atas sekolahan di sekolah, Mhm. di depan kelas Heeh. itu sampai dari pagi sampai bel 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 istirahat, itu berapa mata Mhm. pelajaran Mhm. itu tuh semua orang cekakakan ketawa aku cerita aku nyanyi aku itu apa ada ini juga apa jenenge itu mencongak ya Heeh. 5 ping 5 Mhm. selangkung itu ping 9 ya swidak 3 semua tuh bisa saya jadi semua tepuk tangan semua terus Wow. iya terus aku pulang tuh aku lari di tengah-tengah orang tepuk tepuk loh Gusti kok dalam kok ditepukin orang kok disayangin kok dalam kok saya kok nggak sakit lagi orang-orang kok nepukin sayang gitu
Ya udah nanti ya gitu. Wah, Terus akhirnya pulang sekolah saya lari, mhm, saking kurang kencengnya saya ikut ada dokar ya. Dokar itu andong, andong, itu saya pegangan dia sampai tekeret-keret gitu kan jalannya turun 5 kilometer sampai lari itu bayangin. mhm Sampai di tempat itu aku naik ke di kebun buah itu. mhm. Aku naik ke pohon jambu kelutuk itu kan depannya kan gitu ya, enggak atasnya kan gitu bukan begini, E bukan mancung gitu tapi aku naik di atas. Aku cerita sama Tuhan ngomong, kok Tuhan kok tidak marah, kok malah saya kok malah jadi sehat, kok malah di sekolah saya disambut sama gurunya oh, sama anak-anak gini-gini. Ya kok Tuhan kok nggak marah kenapa sih? Buat dimarahin saya biar saya tahu. Dia bilang, ya udah saya punya utang sama Tuhan. Sekarang saya kalau pulang sekolah saya mau nyanyi buat Tuhan. mmm, Jadi setiap saya pulang sekolah, saya nyanyi buat Tuhan di situ pulang sekolah ke naik itu sih dulu, naik nyanyi dulu. Oh, kalau udah tuh cerita, Gusti dalam sabun luwe, Tuhan saya sudah lapar, saya makan dulu sampai suan lagi ya. Udah wah, saben hari begitu 1 tahun. itu, dari hal kecil seperti itu, perjuangan besar seorang Eyang Titi Puspa, bernyanyi untuk Tuhan, lari ke sekolah 5 kilometer, Eyang luar biasa banget loh. Itu adalah keajaiban Tuhan yang emang dijawab secara nyata, akhirnya Ya, ada ya, sampai ke ya. Eyang, luar biasa. Iya. Ternyata sebuah pengalaman hidup ya, itu bisa dibilang adalah perjalanan, cukup religius yang mungkin nggak semua manusia itu bisa menghadapi itu, nggak pernah mengalami hal yang itu ya. Tapi, akhirnya kecintaan Eyang terhadap musik berawal dari sana, dan apakah itu jadi pengalaman terbaik Eyang? Ya memang mungkin itu kalau aku pikir-pikir aku tuh 1 tahun di atas pohon itu saya harus melatih suara saya kali ya, Iya, barangkali mhm, barangkali atau sudah diberi satu tanda bahwa kamu nanti besarnya nyanyi, tapi itu nggak kepikir di saya, iya, nggak kepikir di saya. Jadi yang penting saya bisa menyenangkan Tuhan bahwa saya sudah berbuat kasar sama Tuhan, sudah berbuat tidak baik sama Tuhan, tapi mhm. akhirnya saya disadarkan oleh Tuhan bahwa saya punya sahabat yang namanya Tuhan. Padahal saya belum mengerti itu apa. Ya, ya, cuma ibu saya aja kalau mau tidur, ayo sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Jalah dalam badai bubuk, badai nenek, itu Mhm ya wes Gusti Allah. Saya ngerti nggak begitu. mhm Karena mhm. kita orang Jawa ya. Iya. Ya Oh, itu ya. Sampai sekarang saya kalau ada apa-apa, saya ngobrolnya sama Tuhan. iya, karena segala sesuatu yang kita menjadikan Tuhan itu adalah sebagai tempat curhat kita, tempat kita berkeluh kesah, itu semua jawaban itu akan selalu ada, nggak pernah kebingungan ya. Eyang, dulu Yes. sempat juga sakit kanker kan, dan akhirnya sembuh juga gitu, dengan Iya. salah satunya adalah, meditasi. Setelah kejadian itu hikmah apa yang Eyang ambil? Apa? Hikmah apa yang Eyang ambil setelah melewati sakitnya? Oh itu, ya, ya. Tetap saja bahwa nggak tahunya tuh semua Tuhan yang akan menentukan. Karena waktu saya dari Jakarta ke Singapura, saya tadi Jakarta kan Mhm periksa bahwa saya kena 1,5 sudah 1,5 gitu ya. mhm Wah, saya di Jakarta cari dokter perempuan. Oh ada. mhm. Kemana teleponnya? Oh sekarang baru sedang ke Amerika. Nah, kapan pulangnya? 2 minggu lagi. Wah, keburu spreading nanti ya. Saya udah takut gitu. Ya udah, Mhm. saya ya udah nggak apa-apa. Udah aku tidur pagi-pagi itu jam 5 itu kebangun terus aku kok nulis itu terus ngisi itu apa apa ya Formulir apa riwa bukan apa ngisi ngisi itu ngisi kredit card saya mhm nulis dicek dulu ini nanti suruh mhm dimasukin semua ke kredit card terus saya mhm bangunin asisten saya anu apa baju-baju saya tolong mhm. taruh di koper satu koper baju harian bukan baju nyanyi baju harian Oke. kamu mandi juga kamu juga itu saya dandan saya udah mau berangkat gitu saya telepon anak saya Mbak Peti Mbak Ella
bilangin Mbak Ella, Mbak Ella bilangin Mbak Peti, Mama mau ke Singapura kapan? Sekarang ini udah on the way. Mana? Iya, habis pokoknya jangan terima itu Wow. antara ya. Saya udah mau naik mobil baru Heeh. ngomong. Karena saya tahu anak saya punya kenalan di airport yang bisa disuruh diminta Mhm. tolong. Udah sekarang dia berangkat, yuk Mbak Peti sama Mbak Ella, aku udah berdua. Jadi ambil 4 Mmm. ke Singapura. Udah ya nunggu dia datang, pokoknya saya udah siap aja nunggu dia datang. Akhirnya ke Singapura kan masih pagi, Mhm. aku langsung bisa masuk ke sana. Dibilang dokter ginekolog itu mengatakan betul 1,5. Udah. Terus ke dokter mana lagi apa yang bagian yang memberikan apa itu apa yang obatnya itu apa namanya? Di kemo, yang suka beri kemo itu Iya. deh. Juga bilang. Terus ke dokter satu lagi yang dia bagian sinar apa nggak tahu namanya. Heeh. Sudah 3 dokter akhirnya. 2 dokter kan perempuan udah seneng. Ya, yang sinar tetap laki ya Ya, sudahlah. oke. Udah pokoknya gitu. Ya 1,5 terus di ini terus di itu kemo ini 2,5 bulan bukan turun malah naik jadi hampir 3. Oh. Nah, persis saya kan nggak di rumah sakit, saya di rumah karena di situ ada suaminya cucu saya tuh Mhm. punya apartemen di sana, jadi dari apartemen kayak itu Iya. aja hari-hari naik itu. Mhm. Tahu-tahu tuh pulang dari rumah sakit setelah 2,5 bulan. Oke. Sakit itu namanya sakit belum pernah saya rasakan. Mhm. Itu sakit the whole body itu. Yang mana yang sakit nggak bisa ngomong. Seluruh badan sakit. Mhm. Sampai sakit-sakitnya itu sampai badan saya tuh merasa hilang. Gustalah, ini kenapa? Itu aku sakit nangis teriak-teriak. Ya ampun. Gustalah tuh tapi ngomong Jawa. Oke. Ya Mhm. pokoknya ini kenapa kok saya dari sana dari Jakarta 1,5 kok di sini malah mau 3. Ini malah tambah sakit sekali ini sakit. Udah kalau memang tidak diperbolehkan saya hidup, udah saya diambil saja. Mhm. Saya tidak apa-apa, saya rela. Mungkin sudah cukup saya hidup saya sampai segini, diambil saja. Saya sudah nggak kuat ini sakit. Tapi kalau Tuhan punya kehendak lain, kalau saya masih harus ada dunia, berilah saya isyarat. Tahu-tahu sambil nangis teriak-teriak terus setengah jam, wah hampir 1 jam. Terus tahu-tahu celeng Jakarta. Terus saya panggil Peti, beli tiket besok pagi-pagi, early in the morning. Pokoknya yang paling pagi kita pulang Jakarta. Mama tuh ada dokter 3, ada dokter 100 pokoknya pulang Jakarta. Udah beli tiket, naik kapal terbang. Naik kapal terbang, di atas kapal terbang, Mama tuh ke Jakarta mau ngapain? Nggak tahu. Loh, gimana nggak tahu kok mau ke Jakarta. Ya udah pokoknya Jakarta aja. Udah begitu turun dari kapal terbang, itu udah sampai Indonesia, kita naik mobil, naik taksi, bukan mobil pokoknya. Di mobil itu Peggy cerita, Ma, aku punya temen itu dia badannya tuh sudah mati separuh. Ya udah sampai ke Jepang kayak ini nggak sembuh. Tahu dia ambil ini mah, ambil meditasi. Oke. Meditasi 13 hari tuh sembuh. Wow. Kamu punya nomor teleponnya nggak? Punya. Pak sini, saya telepon. Pak, saya mau ikut meditasi. Ya, tapi mesti daftarin. Ya ini saya baru daftarin. Gitu. Ya, tapi nggak usah tapi cepetan kasih nomor rumahnya. Besok saya datang. Tapi Pak tapinya nggak usah. Cepat kasih nomor rumah di mana tempatnya saya pagi-pagi. Sebentar ya. Ini karena saya ngomongnya kayak kereta api ekspres jadi dia pikir Iya. ini siapa sih gila kali. Ya ampun, oke. Akhirnya oke, besok datang ke rumah saya di sini. Udah, saya ke situ, terus dia bilang, Bu Titi, ini mau, lu kok ngerti? Iya, suaranya saya kenal. Siapa yang nggak kenal ya kan? Ya Oke. udah, terus mulai.
di situ. Akhirnya. Berapa lama? 13 hari. 13 hari? 13 hari, 1 hari 5 jam. Wow, Satu oke. hari 5 jam. Jadi jam berapa Anda mau mulai? Jam berapa? Mmm, Misalnya jam 9 istirahat, nanti lagi jam 11 istirahat, nanti lagi jam 1 istirahat, nanti lagi jam berapa. Pokoknya satu malam itu harus 5 kali. Tapi oh nggak boleh olahraga. oh, Karena apa? mhm Syaraf itu sedang di-manage untuk mencari mhm. titik akupunktur yang rusak. Bener banget, oke. Luar biasa banget ya, ternyata memang perjalanan Eyang itu sungguh banyak banget yang udah dilewati. Dari karir bermusik ya, di industri musik saat ini, terus juga untuk melawan dia survive dari kanker, terus juga untuk menjaga kesehatan sampai dengan Ah, sekarang itu yang paling terpenting. Eyang, pernah nggak udah tahu ngelewatin nggak banyak habis kanker? heeh, Tahu nggak? Ini apa stop dulu ya. Habis kanker saya dapat apa? apa? Jantung. Astagfirullah. Habis cancer sembuh, Heeh, saya kena jantung. oke. Jadi jantung setelah diperiksa itu bukan jantung saya, bukan apa, bukan ini. Nggak taunya tuh detak jantung saya itu tidak tidak kerehel, tidak kerehel, tidak menentu gitu. Mmm, Jedung, jedung, detaknya? detaknya jedung, jedung, Heeh heeh. jedung, 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 jedung. Semua Oke. gitu. Iya, heeh. Tapi sekarang Alkohol. udah Nah, sehat? sekarang itu Udah normal? dipakai, dikasih, apa namanya, Kering? apa namanya, anu, pacu jantung. Detak jantung? Pakai pacu jantung, ya. Oke. Udah. Tapi masih sehat, normal ya, Yang? Ya, normalnya orang 83 lah. Tapi masih sehat sekali, Eyang, luar biasa. Eyang, Iya. dari ngelewatin banyak proses itu pernah nyaris nyerah nggak sih? Hmm, yang aku nyerah itu, yang dulu waktu masih kecil itu. Mmm, Ya sama ini, sama ya itu, sama yang waktu cancer itu. Ya Tuhan, iya, sudah ambil saja, saya sudah nggak kuat. mhm, Saya udah ini udah ke Singapura, udah dokternya 3, kok masih tambah sakit, kenapa ini? Nah, mmm, itu puncaknya itu. Kalau puncak, cuma kena jantung aja nggak apa-apa karena cuma mhm, dibuka di sini dikit, terus dikasih apa gitu, ke sini dikasih apa ya nggak tahu ya, seperti senar apa gitu, terus untuk supaya detaknya itu bagus. oh, Ya sekarang tinggal umur 83 ya, memang sudah serba apa ya, sudah serba melambat. mmm, Semuanya itu ya pasti ya sudah bekas penyakit sekepret mhm. banyaknya. Ya, sekarang di rumah aja sudah hampir 1 tahun aku, itu Iya, 11 bulan lah. oke, lebih Tapi ya, untungnya tuh masih suka gitu nulis-nulis ya, tulisannya tuh enak apa enggak, pokoknya ya nulis gitu. mhm, Kemarin waktu waktu apa namanya, baru mula-mulanya itu dokter meninggal itu, karena saya kan sedih sekali. betul. Itu yang sakit saya tambah lah, dokternya tambahnya kapan. Itu Iya sampai meninggal waktu itu kurang lebih ya baru 50 gitu deh. iya, mhm, Heeh. Terus saya tuh mau bikin lagu tuh nggak bisa. Oh, saya punya lagu ini pantang mundur. Itu juga untuk pahlawan, sedangkan dokter, para medis dan relawan dan semua yang mengerjakan, karena itu kan juga mhm namanya pahlawan. Makanya saya bikin lagu itu yang tapi kata-katanya saya dari lagu pantang mundur mhm, versi Corona. Jadi ku mmm, lepas di kau pahlawan, ku relakan jika berjuang demi demi tugas kemanusiaan. Di kau pergi di kau berjuang di garda terdepan. Bila di kau teringat, kau dianugerahi kelebihan. Tegar, sadar demi
pengabdian terus maju, pantang mundur. Air matamu berlinang, banyaknya kau kehilangan. Tuhan Sang Maha Penyayang, lebih banyak lagi yang kau selamatkan. Sujudku bagi pahlawan, para dokter, medis dan relawan. Manusiawimu sangat mulia. Terima kasih para pahlawan. Peluklah hambamu kini hingga di surga nanti. Amin. Luar biasa. Itu lagu untuk nakes ya dan juga garda terdepan. Banyak banget pesan positif dari Eyang Titi Puspa yang pastinya buat Teman Indika nih bisa kita sangat ambil. Jadi Eyang ini selalu berpositif thinking, bener nggak sih Yang? Nggak pernah Yalah, nggak pernah karena terlalu pikirin. semua sudah diatur. Ya, Iya. kita memohon Tuhan, kalau boleh cukupkanlah atau kurangilah para penderita. Tambah banyak. Sekarang malah sudah 100 lebih. Iya. Jadi ya kita cuma ya kalau itu yang memang kau kehendaki, mudah-mudahan memang Tuhan memilih untuk beliau-beliau yang harus pulang sekarang atau apa. Tapi kalau boleh tolong diberi satu kekuatan untuk sadar dan ingat bahwa kita mencintai diri kita berarti mencintai orang seluruh Indonesia. Mencintai para dokter dan para relawan, para medis, itu semua itu berjuang untuk kita. Mereka sendiri meninggalkan rumah berbulan-bulan, rindu sama anak istri sekian bulan. Nah, itu coba yuk kita renungkan. Memang semuanya itu jadi terlambat dikerjakan, tapi tinggal pilih. Sampai saya bikin satu lagu lagi yang ini ya apa ya ada anunya. Kalau nasi sudah menjadi bubur, pilih saja mana yang bisa akur. Pilih bosan tinggal di rumah saja atau pilih bosan tinggal di dunia. Bener juga. Mumpung ada peraturan yang yang baru bahwa ada itu apa namanya new normal ya pikirkan dengan baik dan kerjakan dengan setulus-tulusnya karena ini pilihan hanya pada kita sendiri untuk kita dan semua orang. Jadi kalau kita masih mau ingat pakai masker aja deh. Betul. Banyak yang lupa. Benar-benar jaga protokol kesehatan yang paling terpenting. Kesehatan itu adalah hal yang paling utama untuk saat ini. Jadi untuk kemajuan Indonesia dan juga bangsa ini tuh emang yang paling terpenting adalah kita harus lawan dulu pandemi ini dengan bersama-sama. Nggak cuma untuk pihak pemerintah dan juga garda terdepan aja. Pasti banyak banget ya Yang ya. Dengan tahun 70-an, 80-an, dengan yang sekarang tahun 2020. Mereka ini adalah 2021 ya. Terus banyak banget sekarang tuh eranya udah digital. Semuanya sekarang udah bisa berkarya, jadi artis dan lain-lain. Ada nggak Eyang yang ingin sampaikan kepada anak-anak muda, milenial saat ini, terutama dalam mereka meniti karirnya? Ya. Jadi pertama-tama saya ingin ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsaku, terutama kepada orang tua, bapak dan ibu. Di zaman milenial ini, ataupun kurang lebihnya sebelumnya juga, Tuhan tuh menciptakan manusia itu banyak kelebihan. Jadi mereka itu diberi apa itu IQ atau apa itu yang 100 kali lipat daripada waktu saya masih kecil. Itu mengenai daya pikir, daya tangkap, daya kerja, dan cantik-cantik dan cakep-cakep. Dan
banyak yang terpelihara. Yang memang yang kurang terpelihara memang ada. Tapi kalau dulu yang banyak tuh yang tidak terpelihara. Kalau saya sekarang banyak yang terpelihara. Nah, yang memberi pemeliharaan ini orang tua nomor satu dan pemerintah. Pakailah ini sebaik-baiknya. Anda mendapatkan karunia yang sangat saya kagumi. Enggak usah jauh-jauh. Ya memang taruh deh, saya sering lihat televisi bagaimana anak-anak muda itu bikin sesuatu karya sendiri yang akhirnya dia kepengen mengumpulkan orang-orang untuk bisa seperti dia. Dia mempunyai satu satu kumpulan itu anak-anak ya. Yang mau bikin ini, bikin robot, bikin itu, bikin baju, bikin itu. Apalagi yang bikin lagu-lagu, apalagi yang mereka main sebagai bintang sinetron atau bintang film atau apa, itu nggak terhitung banyaknya. Cuman memang belum terlalu semua ya. Memang itu memang satu yang dia mempunyai satu tekad, dia percaya pada dirinya, dia bisa memanage hidupnya dengan bagus. Itu ya. Yang kedua, sekarang ini sudah globalisasi yang apa aja dari luar negeri itu masuk ke Indonesia itu semenit itu udah nyampe. Betul. Nah, itu kalau dipakai dengan benar, alangkah Indonesia ini akan menjadi negara yang luar biasa. Sebetulnya ya. Ya sekarang sudah juga aparat pemerintahan sekarang juga sudah lebih modern, lebih punya lebih punya daya pikir, daya berjuang, daya mengabdi yang betul-betul itu saya berdoa sekali. Apalagi kita mempunyai pemimpin yang ya Allah itu pemimpin kita itu luar biasa. Kayak apa dia pun dikata-katain, dicelah, itu tidak pernah ada kemarahan. Dia ngertinya kerja. Berbuat kebaikan demi negara dan bangsa. Dan untungnya disambut oleh para masyarakat. Manusia Indonesia, para hebat, manusia yang hebat, yang mempunyai daya pikir, daya kerja, daya pengabdian kepada negara dan bangsa itu luar biasa. Benar. Itu perempuan juga banyak yang keuangan, hebat-hebat menteri ya, luar negeri, menteri apa. Benar. Itu seperti Ibu siapa tuh di Surabaya itu sampai Bu Risma. Ibu itu semua saya mengagumi. Saya tuh kalau sama nama banyak lupa. Tapi saya mengagumi perempuan Indonesia. Ya Allah, itu dia bisa berbuat apa saja. Kalau dengan maksud yang baik, dengan maksud yang suci, pengabdian, ketulusan, cinta untuk negara dan bangsa, percaya para leluhur kita pasti akan menemani. Tuhan akan membukakan jalan. Benar. Dan itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat terpuji. Makanya mereka itu saya bilang kalau kita hidup itu harus nyelengi, menabung untuk uang untuk kehidupan di dunia. Tapi menabung kebajikan, menabung cinta, menabung karma yang indah adalah untuk kelak di atas. Betul sekali. Itu. Ya Allah, saya selalu mendoakan ya Allah Tuhan, amin. peluklah bangsaku ini. Amin. Agar mereka itu semua mempunyai rasa damai, bersyukur bahwa telah Kau beri alam semesta yang sangat indah Indonesia ini. Benar sekali. Karena leluhur kita yang telah berbuat sesuatu yang indah, jangan sampai diabaikan. Karena apapun yang telah diperbuat oleh para orang tua kita dahulu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat
apa ya, berguna, mengagumkan, dan Perlu dijaga. membesarkan nama bangsa dan negara. Jadi perlu kita jaga sebagai anak muda. Itu. Iya. Eyang Titi Puspa, terima kasih banyak Eyang atas sharing-sharing-nya di sore hari ini. Luar biasa membawa energi positif untuk kita generasi muda ya. Ya, pokoknya yang terpenting Mhm, manage your life is manage your life is good as manage your life mhm, as good as possible, supaya apa? Anda disayang oleh Tuhan dan oleh alam semesta. bener, Selalulah berpikir yang positif, berbuat yang yang positif, positif, dan tebarkan cinta di antara kita sesama, bet agar apa yang telah diperbuat oleh pemimpin kita jangan disia-siakan. Beliau itu sudah mendapat sesuatu yang apa ya namanya, sudah diberi apa ya, cobaan yang luar biasa, bener, tetapi tetap bekerja, menghasilkan. Dan ini kalau corona ini kalau kita sadarin, itu iya, duit buat membeli jamu, bet obat-obatan bulan ini kan sebetulnya bisa untuk kita kehidupan yang baik, tapi karena bener, kelalaian kita hanya tidak memakai masker, senang berkumpul yang mhm, tidak ada pada tempatnya, dan betul, Pak ini itu ya, maka mari sekali lagi, yuk kita Bismillahirrahmanirrahim. ya, Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa amin, apa yang baik bisa kita perbuat di dalam hidup ini, kita menabung satu bener. kebajikan, ya, satu karma yang indah, agar perjalanan kita di dunia apapun di akhirat nanti dalam keadaan yang senyum. Oke, Amin. terima kasih. Terima kasih Salam Eyang. cinta dan doa dari Eyang. Ya, Ya, bye thank bye, you love you. Eyang, terima kasih banyak. Thank Eyang Titip you. Puspa di Indika Foundation Talk teman Indika, luar biasa banyak energi positif yang baru aja kita dapatkan ya. Jangan kemana-mana karena Dira masih akan terus menemani sampai tepat nanti di jam 8 malam.